Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu
lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. 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 Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing, dan saya awali dengan cerita saya dalam membaca firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya baca di Keluaran 33. Dari dulu pasal ini salah satu pasal yang sangat berkesan di dalam hati saya, karena pasal ini menggambarkan tentang pribadi Tuhan gitu ya. Lalu ya pribadi Tuhan yang sebetulnya sangat simpel gitu ya, sangat sederhana di sini maksudnya bahwa Tuhan itu betul mau dekat dengan umatnya gitu ya, mau dekat dengan seseorang yang dia sudah memberikan kasih karunia atas orang tersebut. Dan sangat terkesan ada cemburu yang positif juga untuk seorang Musa yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya gitu. Nah, ayat pada pasal ini juga kemudian menjadi motivasi bagi diri saya sendiri untuk terus mengejar kedekatan dengan Tuhan, karena bukan mungkin, tapi saya yakin karena ini juga merupakan kerinduan hati saya pribadi ya dalam hidup ini, terlebih di dalam kekekalan, bagaimana bisa dekat dengan Tuhan gitu, bisa mendapatkan Tuhan. Saya akan baca ayat-ayat firman Tuhan yang betul-betul mengesankan gitu ya di dalam hati saya, dan kiranya juga mengesankan di hati setiap kita yang mendengarkannya, supaya kita semakin merindukan, semakin menginginkan Tuhan gitu. Karena tadi saya katakan Tuhan itu sebetulnya sangat simpel, sangat sederhana. Sekalipun dia Tuhan yang maha kuasa dan satu-satunya Tuhan yang kita percaya menurut iman kita, tetapi dia tidak memiliki
tidak mempertahankan gengsinya untuk ditemui oleh manusia yang konon adalah ciptaannya yang dibuat dari debu tanah, entah itu kemudian ditenun di dalam kandungan gitu ya, tapi intinya adalah buatan tangannya sendiri gitu. Sungguh terkagum sebetulnya dengan, kalau kita menyadari gitu ya, sangat terkagum sebetulnya memiliki pribadi Tuhan yang sangat super seperti itu. Di ayat 11 dari Keluaran 33 berkata bahwa, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Ia ini adalah Musa ya. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saya sangat percaya apa yang Tuhan bicarakan dengan Musa ketika berhadapan muka itu gak semuanya tertulis dalam firman Tuhan ini. Jadi yang saya mau katakan adalah betapa mereka akrab sekali ketika itu, ngobrol seperti seorang teman. Pastilah yang dibicarakan itu hal-hal yang dari hati ke hati gitu, yang dalam. Ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi dari percakapan ini juga terlihat sekali seolah tidak ada batas antara sosok yang maha kuasa dengan manusia. Begitu Tuhan itu ingin dekat dengan umatnya. Betul sekali syair lagu yang berkata, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Itu kata-kata atau syair lagu yang alkitabiah gitu ya. Dan itu fakta sudah terjadi di masa lalu, dan saya percaya Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saya bisa menyaksikan itu dalam persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, sekalipun saya tentu belum mencapai keakraban atau kedekatan dengan Tuhan seperti yang dialami oleh Musa. Tapi dalam pergaulan pribadi saya, persekutuan saya dengan Tuhan, saya setuju dengan itu, bahwa Tuhan itu tidak menahan dirinya, tidak membatasi dirinya untuk ditemui bagi siapapun yang merindukan, menginginkan, dan mengharapkan Dia gitu. Begitu akrab persekutuan itu antara seorang manusia dengan pribadi yang maha kuasa. Ayat 14 berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, sebelum saya lanjutkan, di sini juga kita bisa melihat hati Musa gitu ya, di ayat 13. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Nah, ini juga kan yang kita harus teladani dari Musa adalah dia punya keinginan, punya kerinduan, punya hasrat untuk mengenal siapa Tuhan. Dan saya percaya Tuhan berkenan, Tuhan suka dengan model orang Kristen yang seperti ini, yang tidak hanya mengikut Tuhan untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan berkat, mendapatkan keselamatan, tapi menginginkan pribadi Tuhan itu sendiri, berhasrat untuk mengenal hati Tuhan itu sendiri, jalan-jalan pikirannya. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami
aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Itu kan betul-betul keren banget ya. Sosok yang maha kuasa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Musa, seorang manusia ciptaannya. Karena Musa mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, dan kata Tuhan gini, aku mengenal engkau. Yang saya percaya di sini, aku mengenal engkau, itu bukan sekedar mengenal fisik ya, bukan sekedar mengenal rupa, tapi mengenal kedalaman hati Musa yang memang memiliki hati, memiliki kerinduan, memiliki hasrat untuk mengenal pribadi Tuhan. Jadi kalau kita menginginkan Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita mendambakan pribadi Tuhan itu, maka Tuhan itu betul-betul jatuh hati dengan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi hasrat kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita, Tuhan akan turuti gitu. Karena kita udah mendapat kasih karunia dan Tuhan mengenal kita. Tadi kan saya katakan Tuhan mengenal Musa itu, yang saya percaya bukan cuma mengenal wujudnya, fisik atau rupa Musa, tapi Tuhan mengenal Musa sampai kedalaman hatinya, di mana Musa adalah seorang yang berhasrat, seorang yang punya keinginan hati, punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Juga Tuhan kan mengenal Musa sebagai pribadi yang lembut, satu-satunya pribadi orang yang lembut di hatinya di muka bumi ini. Entah itu bermaksud pada zaman itu gitu ya. Ayat 18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ayat 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Jadi kalau Tuhan sudah mengasihi, jatuh hati kepada seseorang, dan karena hati orang itu gitu ya, Tuhan betul-betul setia dan mengingat orang tersebut. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menduduki engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini kan apa ya, bukan cuma seru gitu ya, yang haru biru lah. Tadi saya katakan salah satu pasal yang saya sangat nikmati di dalam Alkitab adalah Keluaran 33. Menjadi terpacu, termotivasi untuk merasakan pribadi yang sama. Karena Tuhan selalu setia dengan segala sesuatu, termasuk sikap dan perilakunya dari zaman ke zaman, termasuk ketika zaman Musa sampai sekarang ini. Dan lewat sharing pendahuluan ini, saya juga rindu sekali gitu ya, kalau setiap orang yang saya layani itu kalau baca firman itu nikmat gitu. Saya cuma baca pasal ini rasanya satu hari ini, karena selain ini pikiran saya itu dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan ingatan terhadap Tuhan. Makanya lagu baru yang
saya nyanyikan pada video terakhir gitu ya. Itu betul-betul aku banget gitu ya. Saya pikir lagu ini dari mana aja selama ini, kok saya baru tahu gitu ya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Itu seperti jiwa yang hidup di dalam diri saya, bahwa betul banget ya, kok jiwa saya ini, pikiran saya, ingatan saya ini ketika sadar atau bahkan saya sedang sibuk gitu ya, tapi pikiran saya itu selalu terkoneksi dengan Tuhan gitu. Makanya uh, 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 ketika saya dengarkan lagu itu gitu ya, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kerinduan saya itu kayak terwakili gitu, dan itu seperti suara yang terus menerus hidup di dalam diri saya untuk menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan. Dan selalu kalau apa yang saya pikirkan, saya perbuat, itu selalu langsung automatically tanya, ini seturut gak ya dengan yang Tuhan mau ya. Saya nggak mau bertentangan dengan Tuhan gitu ya. Bahkan ketika tadi pagi saya renung, ketika doa gitu ya, sekalipun uh, sungguh kekristenan saya sekarang sudah jauh lebih sungguh-sungguh daripada kekristenan yang lama, tapi masih menginginkan lebih lagi, menginginkan lebih lagi, lebih berkenan, lebih setia, lebih memiliki buah roh, lebih dekat, lebih lebih peka gitu ya, lebih lebih segalanya yang baik lah, lebih berkenan, lebih lebih merasakan hadirat Tuhan gitu. Itu yang selalu seperti jiwa yang hidup di dalam diri saya. Kalau seorang percaya memiliki kesaksian hidup, pengalaman hidup, kemudian jalan hidup, praktek hidup kekristenan seperti ini, saya yakin dipastikan kuat sampai bertemu dengan Tuhan, entah oleh kematian, entah itu rapture atau the second coming. Dia akan tetap kuat, karena kerinduan itu seperti kekuatan yang membuat dia untuk dia sustain, bertahan di dalam setiap pola hidup yang dijalaninya. Ini yang membuat kekristenan itu menjadi menggairahkan. Contoh tadi membaca firman juga nikmat. Lalu yang tadi saya katakan, jiwaku melekat kepada Tuhan, itu membuat saya itu gak pernah bosan dalam hidup. Munafik ya kalau saya katakan gak ada jenuhnya, gak ada malasnya, gak ada capeknya, itu kan karena daging. Tapi kalau itu udah pulih, kembali jiwa yang berkuasa, yang mengontrol, yang 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 mengendalikan, yang memimpin hidup saya, yang di dalamnya adalah kerinduan kepada Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan, hasrat untuk gak mau kehilangan Tuhan gitu. Nah, kalau itu dimiliki oleh setiap kita, maka semuanya yang kita lakukan, entah itu yang berdoa, yang baca firman, berpuasa, yang melayani, yang semakin memperbaiki diri dengan kebajikan, dengan lebih mengejar buah-buah roh, itu akan menjadi sebuah kenikmatan gitu ya. Nah, kiranya sharing awal ini memotivasi kita untuk melakukan semuanya, dan bukan cuma melakukannya dengan rutinitas, dan itu harus betul-betul dibuang gitu ya, tapi harus
berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dengan Tuhan melalui pembacaan firman, melalui perenungan firman. Karena setiap hari saya merenungkan firman Tuhan, bahkan apa yang saya akan bagikan hari ini adalah datang dari perenungan firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya mau masuk pada sharing, dan seperti yang barusan saya katakan bahwa apa yang saya mau bagikan ini datang dari perenungan akan firman Tuhan. Jadi kalau terakhir saya juga bagikan tentang perumpamaan tentang 10 gadis gitu ya, mencerminkan atau mewakili orang Kristen, dan 5 diantaranya bijak dan bijaksana, dan yang lainnya adalah bodoh gitu. Saya renungkan itu. Jadi ketika saya membagikan menu yang berbeda untuk para sahabat dan juga saudara, di belakang saya pasti sibuk yang ya tentunya parlah ya tadilah, yang jiwaku melekat kepada Tuhan lah, yang selalu hatiku terpaut kepada Tuhan. Gimana caranya supaya saya nggak didapati bersalah, saya nggak mau Tuhan sedih, saya nggak mau Tuhan kecewa gitu ya. Itu yang selalu ada di pikiran saya. Saya membuat menu yang beragam supaya para sahabat dan saudara nggak bosan. Soal mana yang harus saya bagikan itu terlalu melimpah gitu. Jadi saya nggak kekurangan hal yang untuk dibagikan. Cuma saya memikirkan kalian gitu ya. Jadi nggak melulu saya bagi sharing, nggak melulu polanya sama habis sharing dari saya, kemudian sharing modul, nggak selalu polanya seperti itu. Kadang saya berikan pengajaran dari oknum hamba Tuhan yang menurut saya pantas untuk kita dengarkan. Itu juga untuk memberikan variasi menu, di samping tentunya kita perlu belajar gitu ya. Nah, jadi pada masa-masa seperti itu saya nggak vakum, tapi saya tetap menyala, bergairah, bersemangat dalam mengerjakan keselamatan saya dan menjaga kerohanian saya, menjaga persekutuan saya dengan Tuhan gitu. Jadi ketika kemarin saya renungkan kembali tentang gadis bijaksana itu ya. Jadi sesuai dengan judul kali ini, bahwa ayat penegasan bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Mungkin beberapa orang yang pikirannya tidak baik, atau yang bersikap skeptik, atau yang memang nggak tahu firman Tuhan di luar sana, mungkin ketika membaca judul sharing ini mungkin akan berpikir banyak hal, mungkin berpikir untuk mencari sensasi atau kemudian soteu gitu ya. Nah, tapi saya mau katakan bahwa ini justru ada dorongan di dalam hati saya untuk memberikan kita penegasan, terutama kita yang sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan gitu ya. Semakin tahu, semakin ketahui lebih dalam lah bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga, dan ini pesan penting yang saya mau sampaikan pada sharing kali ini. Saya bahkan tadi pagi itu sebetulnya mau keluar rumah, mau uh, uh, ada urusan gitu ya. Tapi kok kayaknya hati saya itu nggak tenang gitu untuk keluar rumah. Saya berusaha nurut untuk nggak keluar rumah gitu, karena kalau keluar rumah dengan hati yang nggak tenang itu bisa berantakan gitu ya. Ternyata dalam perjalanannya saya mengerti bahwa saya harus rekaman pada saat sekarang, karena untuk melakukan rekaman itu, untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya itu momentumnya itu harus pas gitu, nggak yang dicari-cari, tapi nggak yang diusahakan sendiri gitu ya, tapi betul-betul karena dorongan Roh Kudus yang memimpin gitu. Nah, akhirnya dalam ketenangan saya malah bersyukur saya nggak keluar rumah, karena setelah beberapa waktu kemudian hati saya mengerti bahwa saya sedang didorong untuk segera membuat rekaman dengan waktu dan mood yang terbaik, melakukan rekaman untuk menyampaikan pesan yang penting ini buat kita gitu ya. Nah, jadi kalau pada
sharing sebelumnya perihal 10 gadis bijaksana, sebetulnya kita sudah mengerti bahwa tidak semua orang Kristen akan diselamatkan. Tidak semua orang Kristen akan diselamatkan. Kita yang udah lama di dalam pelayanan ini, plus yang udah baca firman, itu akan setuju dengan pernyataan saya. Karena tidak ada satu pernyataan saya pun atau sharing yang saya bagikan dalam segala hal, terutama tentang pertobatan, tentang ketaatan, tentang kekudusan hidup, itu yang datang dari diri saya sendiri, tapi selalu berangkat dari firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi pahami bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Orang-orang yang tadi saya katakan, orang-orang yang apalagi dia masih anti terhadap orang-orang harismatik misalnya, kan masih ada kan, walaupun tidak terlalu banyak rasanya saat ini. Orang-orang yang anti terhadap golongan harismatik misalnya, atau yang berbahasa roh, yang bertepuk tangan lah, atau dia yang tidak baca firman Tuhan, itu akan cenderung bersikap menyerang. Karena apa? Dia pakai pikirannya. Sementara kita kan berangkat dari firman Tuhan gitu ya. Nah, tapi saya tidak peduli dengan pikiran-pikiran seperti itu, karena bagi saya ketika kita berjalan dengan kebenaran sama seperti Kristus berjalan kebenaran ketika dia di dunia, maka ilah dunia ini menentang dengan menggunakan orang-orang yang memang tidak hidup dalam kebenaran gitu ya. Nah, jadi dari perumpamaan itu juga kita harus tahu dengan baik bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Tujuannya ini adalah untuk memperingatkan kita supaya kita menjadi bagian daripada yang diselamatkan itu. Karena yang menetapkan selamat itu Tuhan, tapi yang menentukan adalah sikap hidup kita, sikap kekristenan kita. Di Capas saya tuliskan di Matius 7 ayat 21, ayat-ayat firman Tuhan yang sudah sangat biasa saya bagikan, tapi melalui sharing ini seperti ada perangkuman gitu ya, penegasan untuk kita bahwa dari beberapa porsi firman Tuhan yang saya bagikan, selain dari 10 gadis bijaksana itu, pahamilah, gak semua orang Kristen akan selamat. Matius 7 ayat 13 sudah sering kali kita dengarkan bahwa masuklah melalui pintu yang sesang itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya percaya ayat firman Tuhan ini Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti dia, dan juga pada konteks saat kita sekarang itu ditujukan kepada orang-orang, bukan cuma ya menyangkut orang-orang tentunya dengan yang gak percaya Yesus gitu ya, itu sudah punya bagian sendiri. Tapi dikatakan Yesus untuk memperingati kita juga, orang Kristen ini, bahwa hanya sedikit saja yang mendapatinya. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada catatan saya katakan bahwa siapakah yang akan berseru atau memanggil Yesus sebagai Tuhan? Tentulah orang-orang Kristen. Lalu ayat 22 lebih mengerikan lagi. Pada waktu terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu siapakah yang berbuat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus? Bukankah mereka para pelayan atau hamba Tuhan? At least dia yang secara kerohanian sudah dalam gitu ya, sudah berpengalaman dalam kerohanian. Tapi kata Tuhan, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Melalui kisah Saul, saya tidak pernah berubah pengertian bahwa
orang yang jahat di mata Tuhan itu adalah orang yang tidak taat. Tentulah yang jahat sama temannya, yang jahat dengan perkataannya, yang jahat perbuatannya. Tapi kalau diklasifikasikan, digolongkan bahwa yang namanya orang jahat itu bukan sekedar uh, uh, jahat dalam perkataan dan perbuatannya, tapi tidak taat terhadap firman Tuhan. Tentulah karena kejahatannya sehingga dia berkata-kata yang jahat, berbuat yang jahat. Namun intinya bahwa orang jahat itu adalah orang yang tidak taat terhadap kebenaran. Jadi orang bisa melayani, orang bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini mengerikan sekali. Tapi dia belum tentu sungguh-sungguh menjaga takut akan Tuhan di dalam dirinya. Sebab takut akan Tuhan akan membuat orang menghindari kejahatan. Bahkan kemarin saya lupa penekanannya ketika berbagi tentang ayat-ayat dari Keluaran itu. Ketika Musa berkata kepada orang Israel bahwa semua itu Tuhan lakukan supaya kamu takut kepada Dia sehingga kamu tidak berbuat dosa. Jadi kalau orang nggak memiliki takut di dalam dirinya terhadap Tuhan, orang akan gampang saja untuk berbuat dosa. Akan gampang saja menganggap remeh perintah Tuhan. Nah, intinya di sini adalah orang bisa saja sepertinya giat dalam kekristenan, giat melayani, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Tapi dia nggak memiliki takut akan Tuhan di dalam dirinya yang membuat dia masih bisa berbuat jahat dengan ketidaktaatannya yang teraplikasikan dari, yang terlihat dari perkataannya yang jahat, perbuatannya yang jahat, ketidakjujurannya. Itu sangat mengerikan. Lewat ayat ini kita tahu lagi, kita semakin mengerti lagi bahwa gak semua orang Kristen akan masuk surga. Perumpamaan tentang gadis itu, 10 gadis itu adalah menegaskan ayat ini. Tapi ini dasarnya, dan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Lalu ayat firman Tuhan yang mendukung ayat-ayat firman utama yang saya bacakan barusan, selain perumpamaan tentang 10 gadis bijaksana itu adalah Matius 25 ayat 1. Di Matius 25 ya, saya baca dari ayat 1 ini tentang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis, Nah, ini kan tentang 10 gadis ya. Saya lanjutkan dengan Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ini aja sudah jelas ada secara harfiah tertulis ada pemisahan. Akan ada pemisahan. Dan lagi-lagi saya katakan, ini konteks ini yang utama berbicara kepada orang yang ikutin Tuhan itu sendiri. Mengumpulkan bangsa dalam konteks orang-orang Kristen dari segala bangsa. Dan mereka akan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan akan memisahkan mereka berdasarkan hidup mereka. Yang mana kambing, yang mana domba, dan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Ayat 24, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, mari hai kamu semua yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu akan memberi aku tumpangan. Ini masih ada sambungannya ya. Tetapi karena penekanan saya pada kesempatan ini adalah tentang ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung penegasan bahwa tidak semua orang Kristen percaya, maka ayat ini saya hanya kutip satu ayat saja. Yang jelas intinya
dari ayat 35 ini, sebab ketika aku lapar bla 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 dan sebagainya, itu menyimpulkan orang yang hidup dalam ketaatan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, kan, karena kehendak Tuhan kalau uh, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal yang berkenan, seperti memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan gitu kan. Berarti artinya ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, sementara ayat 41 berkata, dan dia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Nah, ini kan berarti yang mereka ini kalau dilanjutkan ketika ini dan seterusnya, itu kan intinya menggambarkan orang-orang yang tidak hidup melakukan kehendak Tuhan. Intinya apa? Akan ada pemisahan. Pemisahan dari 10 gadis bijaksana, 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang lain bodoh, dipisahkan. Kemudian juga dipisahkan antara domba. Domba itu adalah yang hidup melakukan kehendak Tuhan, yang kambing hidup melakukan kehendak sendiri. Ada pemisahan. Lalu konteks lain yang menegaskan adanya pemisahan, yang sekaligus menekankan pesan kali ini yang menegaskan bahwa tidak semua orang Kristen percaya, no. Tidak semua orang Kristen akan masuk surga, adalah Lukas 17 ayat 35 sampai 36. Ada 2 orang perempuan yang bersama-sama menghilang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggal. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggal. Itu semuanya menggambarkan ada pemisahan. Kenapa? Karena memang, dengarkan perkataan saya, tidak semua orang Kristen hidup dalam kebenaran. Karena tidak semua orang Kristen hidup di dalam ketaatan. Karena tidak semua orang Kristen melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak semua orang Kristen hidup melakukan kehendak Tuhan. Lalu dari kisah 10 gadis itu, ini juga yang saya renungkan tempo hari. Karena tidak semua orang bisa menjaga kerohaniannya. Minyak itu kan berbicara tentang kondisi kerohanian. Minyak juga berbicara tentang kesetiaan, ketekunan, konsistensi, ketahanan. Gak semua orang Kristen setia. Coba lihat. Kesetiaan itu sebuah barang yang mahal, yang langka. Tidak semua orang bisa mempertahankan kerohaniannya, kondisi kerohaniannya, kesetiaannya. Tidak semua orang bisa mempertahankan imannya. Hidup dalam iman dan pengharapan. Dan tidak semua orang yang memiliki buah roh. Ketika saya renungkan lagi tentang makna minyak adalah kesetiaan gitu ya. Saya terkoneksi dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh. Ini saya renungkan pagi hari sebelum saya berdoa, sebelum berangkat tidur, kemudian saya lanjutkan dengan ayat yang lain gitu ya. Salah satu buah roh adalah kesetiaan. Jadi, dengarkan perkataan saya. Jadi kalau kita mau melihat orang, entah itu orang Kristen biasa atau pelayan Tuhan, lihat dari buahnya. Apakah dia orang Kristen sejati, pelayan Tuhan sejati? Lihat dari buahnya. Buah perkataannya, buah perbuatannya. Mendatangkan damai sejahterakah atau tidak? Lalu juga kalau mau melihat orang Kristen itu, baik di antara kita yang di dalam kelompok kecil ini, ataupun dalam komunitas yang lebih besar atau hamba Tuhan, lihat dari kesetiaannya. Ini juga saya maksudkan untuk mengenali diri kita sendiri. Kalau kita tidak setia, dengarkan perkataan saya ini, perkataan yang saya percaya dari Roh Kudus. Kalau seseorang tidak setia melakukan kebenaran, kalau seseorang tidak setia melakukan apa yang membangun, apa yang baik, apa yang benar,
orang ini tidak hidup dalam roh. Ini juga berguna untuk mengenali diri kita sendiri. Apakah kita orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus ya? Kita lihat, kita setia nggak melakukan apa yang kita anggap benar, kita tahu benar, kita tahu positif, kita tahu baik, kita tahu membangun, kita tahu mulia, kita tahu itu sebuah hal yang indah, yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Terlebih dalam kaitannya dengan Tuhan. Kalau orang tidak setia melakukan yang benar, kenapa saya katakan yang benar? Ya ini ilham Roh Kudus. Karena hal-hal yang benar itu apa? Memuji menyembah Tuhan, berdoa, termasuk mendoakan orang lain, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan kebajikan, melakukan kehendak Tuhan. Itu yang benar. Kalau orang setia dengan ini, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan seperti yang kemarin kita lakukan, tolong jangan lupa pelajarannya ya, bahwa orang yang dikatakan gadis bijaksana, yang memiliki persediaan minyak adalah selain menjaga kerohaniannya tetap bersemangat, menyala, bergairah, juga memiliki kesetiaan, konsistensi, ketekunan, ketahanan, iman yang tetap terjaga, yang membuatnya tetap tidak kehilangan pengharapan dan semangat. Lalu kemudian juga adalah hidup dalam pimpinan Roh. Coba lihat diri kita sendiri. Karena untuk seseorang bisa berkenan kepada Tuhan, dia tidak, jadi gini, rumusannya itu nggak cuma memiliki ketaatan sesaat, tapi ketaatan yang didasarkan oleh kesetiaan. Jadi seperti ketaatan yang dibalut oleh kesetiaan. Setia, bukan setia KTP, tapi setia mengiring Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, setia melakukan apa yang benar. Makanya kalau sudah sampai pada tahap seperti ini, kita sebetulnya akan bisa melihat siapa di antara kita dalam komunitas yang terkecil ini, siapa yang termasuk gadis bodoh, siapa yang termasuk gadis bijaksana, siapa yang tetap mempertahankan kesetiaan, konsistensinya, kondisi kerohaniannya, imannya, semangatnya, buah rohnya. Kita bisa lihat. Yang terakhir ini tentang buah roh. Kalau dia gadis bijaksana, dia pasti setia. Kalau dia termasuk kelompok domba, dia akan hidupnya, kekristenannya takluk pada kebenaran, ketaatan. Kemarin ketika saya mendengarkan rekaman ayat hafalan dari Bu Yovita dan juga Bu Reni tentang hal ibadah gitu ya. Dan itu juga kemudian saya renungkan, saya hafal pada pagi tadi gitu ya, tentang 1 Timotius 4 ayat 8, kemudian 6 ayat 11. Saya nikmati setiap mendengarkan rekaman gitu. Makanya saya lakukan aja, nggak memberatkan, saya dengarkan ketika saya perlu, karena sekalian ngingetin diri saya gitu ya. Apa yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius? Tetapi engkau, hai manusia Allah, 1 Timotius 6 ayat 8, 6 ayat 11, jauhilah semua itu. Apa yang Paulus katakan? Kejar. Kejar itu berarti ada effort. Mengejar itu berarti upayakan. Upayakan ibadah, upayakan keadilan, ibadah. Makanya par itu adalah orang yang mengejar parnya setiap hari. Itu juga wujud daripada mereka yang memang sikap kekristenannya benar, mau ketemu Tuhan. Kalau orang udah tidak mengejar kesetiaan dalam ibadah, ya walaupun di komunitas ini ya beda sikap kan dengan yang mengejar ibadahnya, mengejar parnya. Apalagi dikatakan? Kejar kesetiaan, kasih. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau kita cocokkan dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah apa itu yang dikatakan oleh Paulus untuk dikejar adalah buah roh. Karena buah roh itu penting
untuk syarat kelayakan menjadi mempelai Kristus, menjadi bagian daripada orang bijaksana yang termasuk kategori domba. Kejar kesetiaan. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebut. Bisa bayangkan orang yang berebut itu nggak ada yang nyantai-nyantai. Tapi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan apa yang direbut itu. Rebut hidup yang kekal. Jadi anugerah itu tidak, anugerah keselamatan tidak serta-merta sama artinya selamat. Enggak. Anugerah itu mendapatkan perkenanan, lalu bertanding. Ikut dalam pertandingan, dalam perebutan hidup yang kekal. Ayat pendukung dengan untuk ini adalah di Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Hidup yang kekal itu perlu perjuangan. Perlu berjuang untuk menjaga kerohanian tetap menyala. Perlu perjuangan untuk tetap setia. Perlu perjuangan untuk membangkitkan iman, melatih diri untuk beriman. Tentunya harus baca firman dong, karena Roma 10 ayat 17 berkata satu-satunya yang paling utama sumber iman adalah pembacaan firman Tuhan. Dan saya harus sampaikan ini, apa yang saya renungkan juga di hari-hari ini, bahwa udah jelas kok Tuhan udah bilang gitu ya di Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada waktu mana Tuhanmu akan datang. Saya katakan lagi bahwa dengan sederhana, dengan apa yang perkataan-perkataan yang masuk pada pikiran saya dalam perenungan firman Tuhan, Tuhan itu datangnya nggak terduga. Tuhan itu datangnya nggak disangka-sangka. Dia bisa datang kapan saja tanpa ya memang kita tahu tanda-tanda akhir zaman, tapi soal saat dan waktunya Yesus tiba-tiba datang itu kita nggak tahu. Maka sikap hidup yang bijaksana adalah senantiasa berjaga-jaga di dalam doa, berjaga-jaga dalam ketaatan, berjaga-jaga dalam kekudusan, berjaga-jaga dalam kerohanian yang pol, supaya ketika Tuhan datang kita didapati sempurna, hidup dalam iman. Karena ketika Yesus datang, Tuhan berkata bahwa kalau anak manusia datang, apakah ditemukan iman? Apakah yang ditemukan adalah keputusasaan, keterpurukan, kehilangan pengharapan? Itu nggak berkenan tentunya. Harus tetap menjaga iman di dalam Tuhan. Saya sangat diberkati, saya sangat diperingatkan oleh sharing ini. Saya sungguh mengaku ini adalah datang dari ilham Roh Kudus, karena saya nggak pandai, saya tidak punya kekuatan, kemampuan apapun untuk menyampaikan sesuatu yang berguna, yang berkuasa dari diri saya. Dan kiranya kita menghargai apa yang disampaikan pada kesempatan ini, memperhatikan setiap peringatan firman Tuhan, supaya kiranya kita menjadi bagian daripada 5 gadis bijaksana itu, bagian daripada kelompok kambing, kelompok domba bukan kambing, menjadi orang yang dibawa serta dengan Tuhan. Karena kita memelihara apa tadi? Minyak itu, kesetiaan, konsistensi, ketahanan, ketekunan, memelihara iman, dan terus menjaga buah roh. Salah satu yang saya tekankan adalah bagaimana kita memiliki kesetiaan. Dan terakhir yang saya mau tambahkan adalah kelembutan. Salah satu buah roh adalah kelembutan. Saya diberikan pengertian, dan juga yang ditekankan oleh Paulus pada Timotius adalah kejar kelembutan. Apa itu kelembutan? Orang kalau hatinya lembut, salah satu tanda hati orang yang lembut adalah mudah diarahkan, mudah dipimpin, memiliki kerendahan hati untuk diatur, bisa lapang dada untuk menerima nasihat, didikan, nasihat, bahkan teguran. Nah, jadi kalau ada orang yang udah
dituntun, diarahkan, dinasehati untuk seperti supaya setia, supaya bersemangat dengan parnya untuk baca firman, tapi nggak lakukan. Ini bukan kategori orang yang hidup dalam roh loh. Yang orang suka tersinggung, sakit hati, marah, menyerang balik gitu ya, mengeraskan hati, bebal gitu ya. Itu mah bukan orang yang dipimpin oleh roh, ya, memiliki buah roh. Itu berarti artinya apa? Nggak memenuhi syarat untuk menjadi gadis bijaksana. Hampir setiap ayat firman Tuhan yang saya bagikan itu menuntun orang pada keselamatan. Makanya sebetulnya kita ini beruntung. Kita adalah orang yang berpotensi untuk sampai kepada Yerusalem baru. Karena menu yang dibagikan di dalam pelayanan ini itu porsinya lebih besar, menyangkut keselamatan jiwa dan mempersiapkan kekekalan. Boleh saya katakan 70-80%. Yang soal kayak kemarin misalnya hidup tanpa kekhawatiran berlebih, itu kan bagian daripada kita supaya tetap bersemangat, tapi lebih ditekankan kepada bicara tentang kekekalan. Makanya sebetulnya saya kurang tertarik dan cenderung kecewa terhadap orang oknum hamba Tuhan yang walaupun dia sangat dikenal masyarakat, subscribernya banyak, dia ternama, dia punya panggung besar, tapi kalau saya lihat porsi khotbahnya lebih banyak tentang, ya seperti tadi saya katakan, hidup tanpa kekhawatiran yang berlebih. Itu bukan berarti gak baik, itu juga perlu dibagikan, tapi kalau porsinya ya menyangkut tentang ya kurang lebih kategori seperti itu, yang perlindungan, kesehatan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, yang kayak gitu-gitu, saya cukup miris ya dengan saya tidak sedang menghakimi, saya hanya mengekspresikan rasa hati saya yang duka hati saya yang kalau melihat dia punya panggung yang besar, dia punya nama, tapi gak menekankan tentang perlunya mengerjakan keselamatan, rebut hidup yang kekal, berjuang tentang ketaatan. Gak pakai panggung itu untuk menekankan porsi ini, karena tentang kehidupan di dunia kan sementara gitu. Nah, jadi saya sedih sebetulnya kalau melihat seperti itu gitu ya. Saya memang akui bahwa kalau apalagi dengan panggung yang besar, dia berbicara tentang tidak semua orang Kristen selamat, kemudian harus berjuang, harus mendisiplinkan diri untuk baca Alkitab, berpuasa, itu mah pasti gak diterima oleh kebanyakan orang, bahkan mayoritas mungkin akan menolak ajaran yang seperti ini. Itu kan kelompok orang yang memang kata Yesus lebih banyak orang yang seperti itu, yang menuju kepada kebinasaan. Nah, itu yang temporaris saya katakan bahwa ini menurut saya ya, saya nggak sebutkan namanya karena kalau disebutkan namanya kan menghakimi dan itu tidak baik. Tapi ada oknum hamba Tuhan yang saya bisa feel seakan-akan bagaimana untuk maintain orang-orang yang ikuti programnya, pelayanannya dia. Yang penting memberikan menu-menu yang memperlengkapi untuk hidup di dunia ini gitu ya. Gak memberikan makanan rohani yang keras untuk keselamatan jiwa mereka, karena yang saya percaya pasti menuai reaksi yang bahkan mayoritas gak setuju. Masa sih gak semua orang Kristen percaya? Buat apa dong Yesus disalib? Kan Yesus sudah mati. Kan suka-suka gitu kan. Dulu-dulu kita lihat komentar orang yang gak baca firman gitu ya, sukanya memihak pada satu sisi kebaikan Tuhan. Dia kan udah kasih, kan dia udah tebus dosa manusia di kayu salib. Dasarnya nggak baca firman, ya pakai otaknya sendiri untuk mengomentari topik-topik sharing yang dibagikan. Apalagi kalau saya perhatikan ada oknum hamba Tuhan yang saya bilang ini bicara tentang kerohanian apa bukan ya? Ya mungkin dibungkus oleh kerohanian, tapi topik-topiknya itu tidak membangun
iman, tidak mempersiapkan orang, tidak memperingatkan orang, konten-kontennya saya nggak tahu arahnya kemana gitu. Nah karena itu kita yang udah mendengarkan, Tuhan tempatkan di tempat yang tepat menurut saya. Karena apa? Saya menyaksikan bahwa kehidupan saya bukan cuma lebih baik, tapi lebih terarah kepada Yerusalem baru setelah saya berada dan menjalankan kekristenan seperti ini. Karena itu hargai setiap peringatan, simpan di dalam hati dan lakukan. Setiap masa di dalam hidup kita ini adalah betul-betul sungguh-sungguh adalah waktu mempersiapkan diri kita masuk pada kekekalan, masuk pada kehidupan setelah dari dunia ini. Perhatikan peringatan hari ini. Tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Perhatikan hal-hal apa yang penting untuk kita hidupi, kita jalani selama kita di dunia ini, supaya kita menjadi bagian daripada gadis bijaksana, bagian daripada domba, bagian daripada orang yang dibawa oleh Tuhan. Ada semua di sini. Tinggal kita mau menghargainya apa enggak. Kita tinggal mau aplikasikan apa enggak. Simpan baik-baik, renungkan, dan ikuti teladan baik yang saya bagikan, seperti pembacaan firman Tuhan, kerinduan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita mengenal Dia, lebih dekat dengan Dia. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Kalau Tuhan mengenal hati kita, kita merindukan Dia, kita punya hati, saya pengen hidup benar, berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan, enggak mengecewakan Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada Tuhan. Di mana ada kekudusan, di situ ada Tuhan. Kiranya kita terus sepakat, sehati, sepikir, satu tujuan di dalam pelayanan ini, di dalam komunitas ini, dan kita bersama-sama seperti nama The Rapture Church. Entah konteksnya dalam The Rapture, tapi kita diangkat bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya, dan tidak harus menderita selama-lamanya di dalam neraka yang memang Tuhan hanya peruntukkan tadinya untuk si jahat, untuk iblis dan para malaikatnya. Tuhan gak punya rencana untuk kirim manusia ke sana. Tapi karena keinginan hatinya, dia berperilaku seperti kambing yang gak mau diatur, maunya sendiri, tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak peduli dengan kerohaniannya. Dia tidak mau membangun kesetiaannya. Dia tidak menjaga imannya. Dia tidak mau berubah menjadi pelaku firman yang akhirnya bertumbuh dan membuahkan buah roh. Itu kan karena pilihan orang kemudian, gitu ya. Doa saya dan harapan saya, benih ini tinggal di dalam hati kita dan kita hidupi. Semangat untuk mengerjakan ini selalu sampai pertandingan iman selesai, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita pada kesempatan ini. Disimpan, dijaga, ini adalah barang yang kudus. Ini menyangkut nyawa loh, menyangkut keselamatan, menyangkut kerajaan surga. Disimpan baik-baik, dijaga dan dilakukan, dipelihara, gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepada